Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat serta ampunan. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya besar harapan kita pula mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar yang berbahagia. Ramadan tentunya tidak asing lagi pada diri kita. Ini adalah merupakan satu kewajiban yang diperuntukkan kepada kita oleh Allah. Bagi orang beriman, dia tidak bertanya lagi, kenapa ini wajib? Tentunya kewajiban ini selain ada maksud terpenting dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menunjukkan bagaimana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, puasa pada hakikatnya adalah kita maknai secara bahasa adalah menahan diri dari apa yang dilarang, dari apapun yang dianjurkan untuk ditinggal. Dan kemudian pula, selain daripada kita menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, kita juga dianjurkan, bahkan kita sangat-sangat dianjurkan untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Hadirin rahimakumullah, mari kita perhatikan sejenak bahwa boleh kita merenung kondisi kita ketika berpuasa itu sangat letih, lapar, haus, dahaga, lemah, letih, lesu barangkali. Di situ kita diajak bagaimana kemudian kita bisa peka sehingga kita bisa empati. Inikah rasanya lapar? Oh, beginikah rasanya haus? Sehingga kemudian kita bisa melihat kepada orang-orang yang tidak berpunya, yang mungkin dalam sehari mereka tidak bisa makan. Alhamdulillah, mungkin kita bisa kenyang dalam setiap hari. Kita hanya mencoba dalam 12 jam barangkali. Mulai saat imsak sampai beduk maghrib, kita sudah boleh makan kembali. Di sini memberikan pelajaran penting buat kita semuanya, untuk kita bisa berempati, untuk kita bisa merasakan inikah sakitnya orang-orang yang miskin papa. Di situ pelajaran atau nilai yang terbaiknya sehingga kita ingin berbagi kepada orang-orang yang tidak berpunya. Hadirin rahimakumullah, tahun ini puasa kita sangat istimewa. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki skenario yang terbaik dan luar biasa. Di samping kita menahan diri dari haus, lapar, dan dahaga, di sisi lain Allah memberikan ujian yang luar biasa kepada kita di tahun ini. Tentu yakinlah bahwa sebagai orang yang beriman, ada skenario terbaik yang akan Allah berikan kepada kita sekaliannya. Umat beriman harus optimis dan yakin kapan dan saat bagaimana Allah akan memberikan kebahagiaan yang lebih dari segala apa yang kita bayangkan. Amin. Semoga tentunya itu terwujud. Dan hadirin, tentunya ini adalah satu harapan besar kita. Perlu kita renungkan kembali terkait daripada bala. Al-Quran menyebutkan ujian itu adalah bala. Dan bala itu bisa diberikan karena perbuatan maksiat dan dosa. Pun juga hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, bala itu juga bisa diberikan dengan berupa kenikmatan. Diuji orang ini dengan kenikmatan, mampu atau tidak dia. Hadirin rahimakumullah, bahwa ada 3 kategori
manusia akan bisa menilai pada posisi mana dia. Pertama, saat ketika ujian atau bala itu diberikan kepada manusia, yang pertama boleh jadi itu karena azab. Kenapa demikian? Karena itu diberikan kepada mereka yang tidak taat, diberikan kepada mereka yang suka maksiat, diberikan kepada mereka yang suka melakukan dosa. Dengan maksud supaya apa? Kemudian dia berpikir, kemudian dia menyadari akan kesalahan. Yang kedua adalah sebuah peringatan. Ini berlaku bagi orang yang kadang-kadang taat, kadang-kadang kumat. Ya mungkin orang dulu pernah bilang bahwa kalau Ramadan itu tobatnya tobat tomat. Saat Ramadan tobat, selesai Ramadan kumat. Orang yang seringkali melakukan hal ini, kadangkala dia taat, kadangkala dia maksiat, ini diberikan sebuah peringatan oleh Allah agar dia kemudian bisa betul-betul melaksanakan ketaatan itu dengan sebenar-benarnya, agar dia tidak bermain-main lagi dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah sebuah peningkatan. Apa yang dimaksud peningkatan ini? Adalah bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya, yang kemudian dengan maksud diberikannya ujian itu untuk meningkatkan daripada kualitas dirinya, untuk meningkatkan derajat seseorang itu, yang semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah. Hadirin rahimakumullah, dari ketiga kategori tadi, mari kita merenung pada posisi manakah kita, pada posisi yang 1, 2, atau 3 kah kita berada, sehingga kemudian patut kita merenungkan apa dan bagaimana pula kemudian kita bisa memperbaiki diri kita. Mari kita merenung untuk kita bisa memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kita tempo lalu, dan kita berusaha untuk memperbaikinya di masa-masa yang akan datang. Dalam momentum Ramadan ini, semoga apa yang menjadi kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak nantinya usai daripada Ramadan ini benar-benar kita mendapatkan piala akbar dari Allah sebagai hamba Allah yang muttaqin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.